Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sallallahu alaihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal sebelumnya saya apresiasi dulu teman-teman sekalian yang hadir di waktunya, dan insya Allah kita kembali melanjutkan pengajian membaca kitab Ma'alim Tanzil atau juga dikenal dengan Tafsir Al-Baghawi. Jadi memang buku-buku tafsir gitu Kang Zidan, dia punya judul, tapi juga pada akhirnya populer dengan nama penulisnya, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Mukatsir, Tafsir Tabari. Bahkan banyak orang yang ya dia tahu Tafsir Tabari, Tafsir Al-Baghawi dan seterusnya, tapi nggak tahu apa judul asli dari buku tafsir tersebut. Tafsir Al-Baydawi populer sekali, tapi apa judul aslinya? Mungkin orang kadang-kadang ya tidak, kadang-kadang tidak tahu. Jadi Tafsir Al-Baghawi judul lengkapnya adalah Ma'alim. Judul aslinya Ma'alim Tanzil. Itu juga buku judul ringkasan sebetulnya. Oke, terakhir kita sampai di ayat yang ke 71 ya. 71 di mana Allah ceritakan kisah Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh kemudian di ayat 71 ini Allah memaparkan scene di mana Nabi Nuh menantang kaumnya, men-challenge mereka, "Yuk, kalau kalian nggak suka sama aku, kalian nggak nyaman dengan keberadaanku, ya udah ya lawan aku. Kumpulkan kekuatan kalian sepenuhnya, panggil syuroka kalian, berhala-berhala kalian, bawa serta juga, yuk lawan aku." Oke, jadi ini udah scene dan tantangan seperti ini tidak ada di surat lain. Setegas ini, sejelas ini, dan cukup panjang bahkan tantangan barusan. Oke, langsung kita bahas kemudian apa yang terjadi. Fa'in tawalla itu, kata beliau. Oke, kita start di sini. Fa'in tawalla itu, kalau kalian enggan, tidak mau mengikuti ajaranku, juga tidak mau menantang aku, a'radtum an qawli wa qabuli nusi, kalian berpaling dari ajakanku dan dari menerima nasihatku, maka fama sa'altukum, aku nggak minta kalian apa ala tablighi risalati wa da'wati min ajrin, upah kok dari penyampaian ajaran agama. Aku nggak minta upah kok, rugi dari kalau kalian nggak nerima ya nggak apa-apa. Ju'lin wa iwadin, ini upah atau pengganti rugi dari uang capek. In ajriya ma ajri wa thawabi, tidaklah pahalaku, upahku dalam tanda kutip, illa 'ala Allah, kecuali itu tanggungan Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku perintah Allah untuk menjadi orang-orang yang berislam. Ai minal mu'minin, dan termasuk juga mukmin. Ingat ya, prinsipnya bahwa kalau disebut Islam maka masuk iman. Kalau disebut iman maka masuk Islam. Kecuali kalau konteksnya menekankan pada salah satunya saja atau disebutkan bareng-bareng, maka Islam pemaknaannya sendiri mencakup umum amal-amal yang nampak, dan iman pemaknaan juga sendiri mencakup pada dasarnya yang sifatnya keyakinan. Tapi lagi-lagi iman tidak terbatas pada keyakinan, dan Islam tidak juga terbatas pada amal-amal yang nampak. Dan iman kalau disebut sendiri masuk Islam di situ. Islam disebut sendiri masuk iman. Waqila minal mustaslimina li amrillah, ada juga menafsirkan bahwa maksudnya minal muslimin di sini adalah orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Oke. Tapi kata Allah, fakadzabuhu, mereka nggak percaya sama Nabi Nuh, yakni Nuh. Fanajainahu wa man ma'ahu fil fulki, maka kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di bahtera. Waja'alnahum khalaif, dan kami jadikan mereka khalaif. Apa tafsiran khalaif di sini? Pengganti khalifah. Apa tafsirannya? Ay ja'alna alladhina ma'ahu fil fulki sukanal ardi khulafa'a 'anil halikin. Masyaallah. Kami jadikan orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh, mereka lah kelak yang menjadi penghuni planet bumi, menggantikan seluruh manusia yang tenggelam. Makanya Allah sebut mereka sebagai khalifah. Ingat, khalifah makna dasarnya adalah pengganti. Khalifah makna dasar pengganti. Itulah Abu Bakar disebut khalifah karena menggantikan Rasulullah. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ini khalafa itu secara bahasa artinya mengganti. Abu Bakar disebut khalifah. Pun Nabi Adam dijadikan oleh Allah khalifah fil ardi, khalifah karena menggantikan penghuni bumi sebelumnya, yaitu jin.
Dan jin digantikan perannya dari pemimpin bumi jadi tidak lagi pemimpin buminya adalah manusia. Jadi makna waja'alnahum khalaif, kami jadikan mereka khalifah pengganti maksudnya menjadikan mereka penghuni bumi yang baru menggantikan orang-orang lain yang sudah binasa. Clear ya? Wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang tidak beriman, tidak mempercayai ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah, fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin, kesudahan akibat orang-orang yang sudah diberi peringatan tapi tidak menurut. Mundzirin ai orang yang diberi peringatan. Ai akhiru amrihim. Kaifa kana aqibatul mundzirin ai akhiru amri. Yani akhir dari perkara alladzina anzarathumur rusul falam yu'minu. Orang-orang yang Allah sudah berikan peringatan melalui para rasul tapi tidak beriman juga. Setelah cerita Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah awal rasul, ya, rasul pertama Nabi Nuh, karena definisi rasul adalah pembeda dari nabinya, adalah orang yang diutus kepada umat yang menyelisih dalam akidah, yang menyimpang dalam akidah. Kalau diutus padanya seorang maka dia rasul. Kalau nabi diutus tidak kepada orang yang menyimpang secara akidah, ya, bukan kepada orang musyrikin. Itu nabi. Oke. Terus Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang umat setelahnya yang juga diutus rasul setelah. Kata Allah, "Summa min ba'dihi rusulan." Kami itu setelah Nabi Nuh, ingat Nabi Nuh rasul pertama. Kami itu setelah beliau rasul-rasul yang lain. Ay mim ba'du nau'a. Ay mim ba'di nau'in rusulan. Ini kami utus setelah. Ini salah ketik. Mim ba'di nuhin rusulan. Salah ketik. Saya mikir apa nau. Jadi ini salah ketik ya teman-teman. Huruf ain ini salah. Saya ganti dua. Ini bukan nau, tapi nuhin. Karena hak dan ain jauh sih. Gimana? Kalau di makhraj sama makhrajnya. Intinya mim ba'di nuhin rusulan. Oke, kami itu setelah Nabi Nuh rasul-rasul ila qaumihim, pada kaum-kaum mereka, faja'uhum bil bayyinat, maka maka para rasul tersebut datang kepada mereka membawa bukti-bukti. Ai bid dalalatil wadihati, bukti yang jelas. Fama kanu yu'minun, tapi mereka enggak beriman, bima kadzabu bihi min qabl, hadap apa yang mereka dustakan sebelumnya. Ini penting difahami. Maksudnya apa sih? Maka mereka tidak mengimani apa yang mereka dustakan sebelumnya. Gimana? Tidak mengimani apa yang mereka dustakan sebelumnya. Apakah waw di sini dan waw di sini sama? Jawabannya ya. Jawabannya beda. Maksudnya jawabannya beda. Ai bima kadzabu bi qaumun nuhin min qabl. Ai fama kanu, umat yang sekarang, yu'minu bima kadzabu ai qaum Nuh. Jadi penafsiran ini sebenarnya di tafsir lain juga ada kemungkinan lain, pemaknaan lain, tapi di tafsir Al-Baghawi kanu domirnya kembali ke apa? Qaumihim. Oke, kembali ke qaumih. Jadi kanu di sini kembali ke qaumihim. Oke, sudah pakai ini aja. Oke, yang di Zoom. Jadi kanu di sini kembali ke sini. Maka mereka, yakni kaum umat-umat setelah Nabi Nuh, tidak beriman kepada apa yang didustakan. Wow, di sini kembali ke mana? Wow, jamaahnya. Kembali ke kaumnya Nabi Nuh. Sebenarnya sebelumnya lagi sih, cuma yang. Oke, jelas nggak? Saya ke sini deh biar nggak di sini. Oke. Gimana teman-teman? Jelas nggak nih? Harus paham nih. Nah, jangan tafsir ya. Tafsir ngerti bagaimana memahami Quran itu sendiri juga. Ini mau kembali kemana, domir kembali kemana, gimana? Ngerti teman-teman? Kang Zidan gimana? Ngerti nggak Kang Zidan? Jadi maka umat para nabi setelah Nabi Nuh tidak beriman dengan apa yang dahulu umat Nabi Nuh mendustakan sebelumnya. Yang ini sama, pendustaannya sama.
Oke, jelas ya. Teman-teman yang lain gimana nih pada hadirin jamaah Zoomiyah sekalian? Coba nih di screenshot Kang Zidan. Screenshot. Kirim ke saya. Sebentar loh, saya coret-coret dulu nih. Ini salah ya. Oke, ya di screenshot deh. Cek. Ya, udah di screenshot belum? Sudah, Ustaz. Cek. Bentar ya. Oke. Nah, kalau ada, oke, paham ya. Oke, kita lanjut dulu. Es. Nah, tadi ini ya. Ya. Lanjut. Oke, ada pertanyaan nih. Jadi mereka tidak beriman kedua kalinya. Enggak. Kalau dengan penafsiran ini, mereka, ya ini umat baru ini, oke, nggak beriman dengan apa yang dahulu juga nggak berimani oleh umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh mendustakan ajaran Rasul. Umat setelahnya juga mendustakan ajaran Rasul. Jadi umat yang baru mendustakan apa yang dulu didustakan oleh umat Nabi Nuh. Oke, ngerti ya? Ini tafsirannya gini. Versinya Al-Baghawi. Pemahaman gitu. Oke, harus jadi wow di sini kembali kemana? Ayo jawab. Qaumi. Kalau wow di sini kembali ke kaum Nabi Nuh. Kayak gitu ya. Yuk kita lanjut dulu. Tsumma ba'atsna tar dulu. Oke. Kadzalika demikianlah natba'u kami menutup nakhtimu ala qulubil mu'tadin, hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah tidak akan nutup hati seorang kecuali kalau dia sudah mu'tadin, itu akan ditutup sama Allah. Alhamdulillah. Tsumma ba'atsna, kemudian kami utus setelahnya Nabi Musa. Dan menarik ya. Di surat ini Allah sebutkan dua nabi. Itu di akhir surat ini, surat kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Musa. Nah, kalau kita perhatikan dari awal juga memang cuma dua nabi ini yang disebutkan, betul ya? Koreksi saya kalau saya keliru. Jadi di surat Nuh ini sebelum nanti cerita Nabi Yunus, Nabi Yunus ada suratnya emang surat Yunus ya. Jadi akan ada cerita Nabi Yunus, tenang, jangan tergesa-gesa netizen. Tapi setelah paparkan argumen-argumen tauhid, argumen-argumen kerasulan, argumen-argumen ba'ats, hari kebangkitan, Allah sebutkan dua nabi yang kata Nabi Muhammad sendiri SAW dalam hadis Bukhari bahwa kedua nabi ini dalam kisah Badr ya, kedua nabi ini mirip karakter dengan Umar, atau Umar mirip karakter dengan kedua nabi ini, karakternya tegas ya, hukum gitu. Maka lihat ketegasan Nabi Nuh ini kuat lah ya. Mungkin kalau di Indonesia mirip orang-orang ya yang keras, yang tegas gitu ya, itu maknanya positif, teman-teman, jangan maknanya negatif ya. Itu adalah orang-orang, misalnya orang-orang Bugis, orang-orang Surabaya gitu ya, orang-orang Sumatera Utara, seperti itu. Dua nabi lagi kata Nabi Muhammad SAW itu Abu Bakar mirip dengan keduanya, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, soft ya, pendekatannya lembut. Yang semua nabi ada lembutnya dan semua nabi ada tegasnya, tapi sifat dominan itu ada pada diri setiap orang. Oke? Termasuk juga para rasul, dan tentu kita semua maknanya semua positif dan semuanya sudah cocok. Allah Subhanahu wa taala takdirkan sedemikian rupa. Intinya ini dua nabi, kita lihat potret di sini betapa tegas. Soalnya surat Yunus ya memesankan kepada Nabi untuk meneladani mereka. Pun Nabi Yunus nanti seperti itu tabiat. Nabi Yunus juga seperti itu. Ya, sifat dominan. Tentu lagi-lagi ini teman-teman harus perhatikan. Ini yang mengomentari dan menyatakan seperti itu Nabi Muhammad sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Nabi Muhammad tidak sedang intikos menjelek-jelekan Nabi lain, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW sedang menjelaskan bahwa ada para Nabi ini punya kekhasan masing-masing. Dan semuanya maknanya positif, tidak negatif, sama sekali tidak negatif. Oke? Cuma bahasnya, kemudian kami itu setelahnya Nabi Musa dan Nabi Harun ila Fir'aun wa malaih, kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Mala artinya asyraf kaum.
Mala artinya apa? Ashraf qaum. Ini mala pemuka-pemuka kaumnya. Ya kalau kita sekarang boleh kita sebut para menterinya, para gubernurnya, para pebisnisnya, selebgramnya atau buzzer-buzzernya Fir'aun, contoh let's say begitu ya. Oke. Lanjut dulu. Falamma fastak bi ayatina, membawa ayat-ayat kami, tapi fastak baru umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa alaihissalam, yakni Fir'aun dan malaknya tadi, mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, mereka orang-orang yang banyak dosa. Falamma ja'ahum, ketika Nabi Musa datang, ya, yakni ja'a Fir'auna wa qaumah. Yakni ja'a Fir'auna wa qaumah. Fir'aun maf'ul bihi di sini. Nabi Musa mendatangi Fir'aun dan kaumnya, atau di sini sorry, bukan Nabi Musa karena ada failnya, fail al-haq. Ketika al-haq, kebenaran, datang kepada Fir'aun dan kaumnya, gitu ya. Min indina, dari sisi kami. Allah sebut min indina, yang menunjukkan dari sisi balaghahnya bahwa mereka parah banget mendustakan dari kebenaran dari kami, padahal dari kami. Jadi semakin menunjukkan keparahan ya penolakan mereka karena menolak dari Allah Subhanahu. Qalu, mereka mengatakan inna hadzal sihrun mubin. Ini sihir nyata. Dan teman-teman kalau lihat di awal surat Yunus juga sama. Tuduhan Quraisy kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad datang bawa sihir. Ini nggak berubah, ternyata sama. Jadi Allah ceritakan ini adalah sihir. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Apa kalian mengatakan hal tadi, yang hadza la sihrun mubin? Maksudnya gitu ya. Ketika datang kebenaran kepada kalian, jadi ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, maksudnya apa? Ini. Inna hadza la sihrun mubin. Ini perkataan mereka. Apa kalian mengatakan inna hadza la sihrun mubin terhadap kebenaran ketika datang kepada kalian? Gitu ya. Jadi maksudnya ataqulna lil haqqi, apa yang dikatakan? Apa maqulul qaulnya kalau dalam nahwu gitu. Ini maqul qaulnya inna hadza la sihrun mubin. Gitu ya. Makanya Imam Al-Baghawi katakan takdirul kalam ataqulna lil haqqi lamma ja'akum sihrun. Gitu ya. Apa kalian mengatakan kepada kebenaran ketika datang kebenaran ini adalah sihir? Gitu. Adapun asihrun hadza, kalimat yang baru ini kalimat baru, bukan ini, bukan ataqul al-haqqi lamma ja'akum asirun hadza. Mereka mengatakan ini, bukan ini yang dikatakan. Apakah ini sihir? Enggak gitu. Oke? Ngerti ya? Ini kalau kita nggak pakai takdir ini, nanti dikiranya asirun hadza ini ucapan mereka. Tapi kan nggak gitu. Asirun hadza ucapan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, kalau kita nggak takdirkan, seperti kata Imam Al-Baghawi di sini, takdirul kalam. Nanti gini, kata Nabi Musa, qala Musa, berkata Nabi Musa, apakah kalian mengatakan kepada kebenaran ketika kebenaran datang pada kalian, apakah ini sihir? Jadi ini menjadi perkataan mereka, dan in fact nggak begitu. Faktanya perkataan mereka adalah ini. Jadi ada takdirnya di sini. Ini masuk ke sini, oke? Okay? Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum inna hadzal sihrun mubin. Titik. Terus titik. Oke. Okay? Apa kalian mengatakan ini adalah sihir? Kalian tuduh sihir terhadap kebenaran ketika datang pada kalian? Maka terus Nabi Musa mengatakan, asirun hadza, apa yang kayak gini sihir? Gitu ya. Kata Imam Al-Baqai, fahudhifa sihrul awalu, maka dibuang perkataan pertama tentang bahwasanya ini sihir, iktifan bidalatil kalami alaihi, dengan mencukupkan diri dengan perkataan setelahnya. Ini setelahnya kan bilang asirun hadza, apa ini sihir? Ini jelas bahwa yang dimaksud perkataan mereka adalah mereka menuduh yang dibawa Nabi Musa dari ajaran Taurat dan atau ajaran Islam yang dibawa Nabi Musa dan seterusnya. Waktu itu belum Taurat turun ya. Belum turun Taurat, maka itu kata mereka sihir. Maka kata Nabi Musa, apa ini sihir? Ya. Sementara apa? Mana ada orang penyihir mengajak beriman? Mana ada orang penyihir mengajak tauhid? Mana ada sihir mengajak pada akhlak mulia? Mana ada sihir mengajak pada aturan-aturan yang komplit dalam kehidupan? Gak ada. Itu sihir tuh. Asihirun hadza. Mikir dikit kalau menduduki, kurang lebih gitu gambaran Nabi Musa. Asihirun hadza. Ini sihir nih kayak gini. Ajaran yang indah ini disebut sihir. Penyihir enggak begitu ajaran. Nah kata Nabi Musa, wala yuflihu sahirun. Penyihir tidak akan beruntung. Penyihir tidak akan. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka nih? Yakni Fir'aun wa qaumahu li Musa. Ini yang berkata Fir'aun dan kaumnya kepada Nabi Musa. Aji ternyata nih ketahuan nih. Apa sebenarnya motif penolakan mereka?
Apa sebenarnya mereka motif mereka? Ini nih. Ajitana, apakah kamu datang pada kita lital fitana, litasrifana, untuk mengalihkan kami. Kalau kata ada lital wiana, untuk membelokkan kami. Kata ada katakan lital fitana, lital wiana. Jumhur mengatakan lital fitana, litasrif sama ya. Memalingkan, membelokkan. Amma, dari apa yang kami temukan ajaran ayah nenek moyang kami, leluhur kami. Jadi kata mereka, kamu ini datang untuk membawa kita meninggalkan tradisi, gitu kan sekarang. Apakah kamu kemudian, wahai Musa, datang kepada kita ini untuk menarik kita dari tradisi, mengeluarkan kita dari mengikuti tradisi? Kamu mau ngajak kita meninggalkan tradisi yang sudah kami wariskan dari leluhur kami? Satu. Tapi ternyata bukan itu sebenarnya sih. Sebenarnya mereka bilang sendiri nanti di sini. Ya. Bukan itu sebenarnya motif utama penolakan mereka. Bukan karena mereka cinta banget sama leluhur, nggak semata itu. Mereka nggak semata itu, nggak cinta itu sama leluhur. Tapi sebenarnya masalah di sini, otakku nalakumul kibria. Terus kalau udah kita tinggalkan ajaran leluhur kita, kamu yang jadi bos, kamu yang berkuasa. Jadi sebenarnya problemnya bukan masalah leluhur nggak leluhur, tradisi nggak tradisi, tapi power itu loh. Kalau masih masyarakat Mesir kuno mengikuti tradisi kefiraunan, ya berarti yang berkuasa masih Firaun, yang berkuasa masih malah ini Ashraf kaum ini. Tapi kalau sudah pada bertauhid, sudah pada meninggalkan tradisi musyrik tersebut, yang jadi bos Musa, yang jadi bos Nabi Musa, Nabi Harun. Mereka nggak suka. Berarti masalahnya sebenarnya al-mulk wasulfa, kerajaan dan kekuasaan. Nah, memang gini. Dan itu banyak menimpa banyak penolak kebenaran. Banyak penolak kebenaran itu sebetulnya problemnya bukan karena nggak tahu itu benar. Nggak mungkin. Banyak mereka orang-orang pintar kok yang menolak kebenaran. Mereka tahu itu kebenaran. Ya, atau karena nggak paham. Bukan nggak akan itu. Banyak tuh karena, nanti kekuasaannya pindah. Powernya hilang. Status quo-nya tergeser. Nggak mau. Fi ardi Misr. Abu Bakar berkata, membaca Abu Bakar maksudnya Syu'bah. Dalam buku-buku tafsir, karena Syu'bah disebut Abu Bakar. Wa yakunu. Syu'bah teman kita ya, teman kita. Kita kan Hafiz an Asim. Teman kita tuh Syu'bah an Asim, Abu Bakar. Wa yakunu. Wa takuna lakum al-kibriya. Kalau dia baca wa yakuna lakum al-kibriya. Wa ma nahnu lakum mu'minin, dan kata mereka, kami tidaklah beriman kepada kau berdua. Ya musaddiqin. Mu'minin di sini bi musaddiqin. Iman maknanya di sini tasdiq. Oke. Jelas nih sampai sini? Gimana? Lanjut nggak? Jelas nggak? Oke, lanjut ya. Berkata kemudian, waqala Fir'aun tuni bikulli sahirin alim. Fir'aun berkata, bawakan kepadaku penyihir-penyihir yang pintar. Falamma ja'a asharatu, ketika datang para penyihir tersebut, ya, berkatalah Musa pada mereka, alqu ma antum mulqun, lemparkan apa yang kalian lempar. Tentu disingkat ceritanya nih. Dan tujuan Fir'aun mendatangkan para penyihir itu sebetulnya lebih kepada untuk menunjukkan kepada publik bahwa Fir'aun sebenarnya, Musa ini sebenarnya hanya only another magician, hanya penyihir aja biasa, just another magician, ya, nggak lebih. Karena ketika sudah dibandingkan dengan para penyihir, masyarakat melihat Musa dan para penyihir adu kekuatan, masyarakat paling cuma bisa menduga, ya ini berarti Musa ini cuma penyihir, cuma beda jago aja gitu. Jadi pengennya Firaun dengan majelis ini, andai Musa yang menang juga, sebenarnya nggak masalah buat Firaun, karena yang penting dia sudah berhasil membuat framing bahwa framingnya apa? Musa tuh penyihir aja, cuma bedanya dia jago gitu doang. Just it. He is just another magician. Itu yang dimaksud, yang dimau Firaun dengan festival ini, apa, dengan duel publik ini. Maka Nabi Musa clearkan, fala malqu, ketika mereka melemparkan, maji itu bisir. Ini apa yang kalian datangkan ini, yang kalian bawa ini, wahai penyihir, itu sihir. Abu Amr wa Abu Ja'far asih. Abak maji itu bi asih, apa itu sih? Bilmat al-istifham. Ya, ada yang baca juga. Wa qara akhrum bil mad, yang lain baca tanpa mat. Ya dulu alaihi qiraatu Ibnu Mas'ud, maji itu bihi sihrun. Qiraat jumhur didukung oleh qiraat Ibnu Mas'ud yang syadz. Maji itu bihi sihrun, khobar, clear. Bukan alif wala, tanpa alif. Intinya bisa dibaca. Ada qiraat baca maji itu bih, ya, tapi ada alifnya.
ma ji'tum bihi gitu. Itu Abu Amr kiraatnya orang Basra, dan Abu Ja'far Al-Madani kiraat orang Madinah. Jadi pertanyaan, apakah ini sihir? Yang kalian datang tahu apakah itu sihir? Sihir istifham. Yang lain baca tanpa itu. Jadi sebagai khobar. Ma mubtada as. Innallaha betul. Allah akan menghancurkan sihir tersebut. Innallaha la yuslihu amal muslimin. Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi perbuatan orang-orang rusak. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati. Allah akan menampakkan kebenaran itu sendiri. Allah akan memperjelas kebenaran dengan ayat-ayatnya. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang pendosa tidak menyukai. Fama amanil Musa, tapi ternyata tidak ada yang lam yusaddiq Musa ma atahu bihi min ayat. Tidak ada yang mempercayai Musa, Nabi Musa alaihissalam. Padahal dia datang bawa banyak bukti-bukti illa dzurriyyatun min qaum, kecuali anak-anak muda ini dari kaum-kaumnya. Fa ikhtalafu fil ha'i allati fi qaumihi. Para penafsir berbeda pandangan tentang hak ini apa nih hak di sini. Hak di sini apa? Apa hak di sini? Pertanyaan. Apa gerangannya hak? Oke. Qila, pendapat pertama, ya rajihatan ila Musa illa dzurriyyatun min qaumi Musa. Pendapat pertama. Ya, ini pendapat kedua. Qala Mujahid kan oke. Wa qala al-akharun al-ha'u rajat li Fir'aun. Pendapat kedua ini Fir'aun maksudnya. Oke, jadi tidaklah beriman pada Musa kecuali keturunan dari kaumnya Fir'aun. Pendapat pertama didukung perkataan Mujahid. Ya. Kanu aulad alladzina ursila ilaihim Musa min bani Israil halakal aba wa bakil. Jadi maksudnya adalah orang-orang beriman dari sebagian Bani Israel. Ya. Kata Mujahid, mereka ini anak-anaknya sebuah generasi yang Musa diutus pada mereka, terus pada meninggal ayah-ayahnya. Karena dihukum Firaun, sakit tua dan seterusnya, tinggal anak-anak muda. Dzurriyyah keturunannya. Wa qala akharun, berkata yang lain tadi, ke Firaun maksudnya apa? Ibnu Abbas katakan, hum nasun. Ini Mujahid berarti yang mendukung pendapatnya adalah Mujahid. Dan ini mendukung diisyaratkan oleh Ibnu Abbas. Mereka adalah sekelompok manusia yang sedikit min qaum Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun sendiri, Koptik, bukan dari Bani Israel. Minhum imra'atun, dari ya diantaranya perempuan Fir'aun, mu'min wali Fir'aun, khazin, menjaga perbendaharaan Fir'aun, istrinya, tukang sisirnya, dan seterusnya. Bahkan kata Ibnu Abbas, annahum kanu sab'ina alfa baitin min al-qibti min ahli Fir'aun. Masya Allah, jadi ada 70.000 keluarga Koptik yang beriman dari keluarga Fir'aun. Wa ummahatuhum min Bani Israil. Oke, tapi ibu-ibu mereka dari Bani Israel. Maka keluarganya itu beriman karena ibunya dari Bani Israel. Oke, jadi menarik. Atau mungkin ini yang tidak beriman ya. Itu secara umum semua Koptik ada 70.000 keluarga, gitu ya. Semua Koptik ada 70.000 keluarga, gitu maksudnya. Oke. Dan ibu mereka karena Bani Israel dijadikan budak, diperistri oleh Koptik, dan seterusnya. Maka anak-anaknya juga termasuk anak-anak Bani Israel. Mengikut ibunya dari sisi lain. Boleh dibilang seperti itu. Qilahum qaumun najau min qatli Fir'aun. Ada juga berpendapat ini adalah sekelompok kaum yang selamat dari hukuman Fir'aun. Betul karena Fir'aun itu karena Fir'aun itu karena ketika menyuruh untuk membunuh anak-anak Bani Israel, oke, maka mereka ya tinggal perempuan kan, anak-anak laki-laki banyak yang dibunuh, maka anak-anak tersebut dititipin ke orang Koptik banyak. Nah, kemudian nanti mereka masuk Islam, jadi mereka Bani Israel juga, dan mereka juga kaumnya Fir'aun di sisi lain. Bani Israel karena keturunan Bani Israel, ya mereka anak dari ibu-ibu Bani Israel, oke. Disebut keturunan kaum Fir'aun juga benar karena mereka dititipin ke orang-orang Koptik untuk selamatin dari serangan Fir'aun.
Jadi dikasih hadiahnya, udah buat kamu ya. Dikasih hadiah ke anaknya, dikasihin ke perempuan-perempuan Koptik, gitu ya, biar gak dibunuh. Qala al-Farra, berkata al-Farra pakar bahasa, sumu dzurriyyatan. Kenapa disebut dzurriyyah? Kenapa disebut keturunan? Ya na abahum kanu minal qibti wa ummahatihim min bani Israil. Penting. Ini nukilan penting banget. Super ini. Kata Farra, mereka disebut dzurriyyah, keturunan kaumnya Musa dan kaum Firaun sama-sama bisa karena ayahnya dari Koptik, ibunya dari Bani Israil. Kami yuqal ya auladi ahli Farisin ladzina saqatu ila al-yamani al-abna. Dan ummahati min ghairi jinsi abai. Sebagaimana juga disebutkan hal tersebut terhadap keturunan Persia yang ada di Yaman. Ala khafi min fir'auna wa malaihim, tapi mereka beriman ya disertai dengan rasa takut dari Firaun dan malaihim, malaknya mereka. Siapa mereka? Qila arada bi fir'auna ali fir'aun. Arada bi fir'auna ala fir'aun. Kenapa him nih? Mungkin pertanyaan saya juga dulu nggak waktu belajar atau ngafalin Quran pertama. Kenapa him nih? Bukannya kembali ke Fir'aun. Fir'aun bukannya tunggal. Nah, pendapat pertama, yang dimaksud dengan Fir'aun di sini adalah keluarga Fir'aun. Arada bi Fir'auna ala Fir'aun. Oke. Sebagaimana dikatakan, jadi ada yang dibuang. Mi ali Fir'aun. Seperti was'alil Qaryah, ada yang dibuang was'al ahlal Qaryah. Ada hazafnya di sini. Di sini juga berarti ada hazaf. Oke, clear ya. Jelas nggak nih? Qila inna maqala malaim wa fir'aun wahid li'anna al-mulka idza dzukira yufhamu minhu huwa wa ashabuhu kama yaqalu. Pendapat kedua mirip-mirip dengan tadi, yaitu sebenarnya ketika disebut Fir'aun maka yang terfahami adalah Fir'aun dan rezimnya, Fir'aun dan menteri-menterinya, dan ya gitu. Wa qila arada mala'ad dzurriyyah. Juga ada pendapat bahwa him di sini bukan Fir'aun tapi dzurriyyah. Yang tadi dzurriyyah yang tadi. Jadi dengan penuh ketakutan dari Fir'aun dan malaknya dzurriyyah tersebut. Ini kan dzurriyyah tadi, keturunan tadi, ayahnya dari Koptik, ibunya dari Bani Israel. Jadi mereka takut kaum Israel mereka yang orang-orang Koptik. Oke. Fa inna malahum kanu min qaumi Fir'aun. Karena malak mereka dari kaum Fir'aun. Dan ini lebih tiga-tiganya benar sih. Maupun yang ketiga mungkin lebih enak buat banyak teman-teman ya. Jadi him di sini kenapa? Dzurriyyah. Walaupun tadi balik gitu ya. Yang pertama, kedua mirip sama. Him di sini Fir'aun, ini Fir'aun dan rezimnya. Oke, jadi jelas sekali lagi kalau ditanya, kenapa ini him? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa ini him? Kan Fir'aun tunggal. Mufrad lafalnya. Kenapa? Sederhana aja, jawaban sederhana. Nggak perlu detail. Gimana? Boleh jawab. Karena maknanya ke Zuhayyah bukan Ustaz. Apa? Maknanya ke Zuhayyahnya. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi wakila aroda mala az-dzurriyyah. Him di sini ke dzurriyyah. Ingat dzurriyyah di sini keturunan yang ayahnya Koptik, ibunya Bani Israil. Makanya ya malanya juga dari Koptik. Oke, bisa. Jawaban lain, karena Firaun di sini tidak hanya Firaun seorang, tapi Firaun dan kaum dan rezimnya. Oke. Ketika kita juga sekarang gitu, kita sebut siapa gitu, tokoh. Kita maksudnya nggak cuma tokohnya aja yang berbuat, tapi juga tokoh tersebut, politisi tersebut dan menteri-menterinya dan pemerintahan. Ani yaftinahum. Tapi mufrad balik lagi sini. Untuk Firaun ini memfitnah mereka. Ayyasrifahum an dinihim walam yaqul yaftinuhum bi annahu akhbar an fir'auna. Nah, di sini walam yaqul yaftinuhum. Kenapa enggak yaftinuhum? Kan di fir'auna wa malaihim. Jamak nih. Enggak. Karena akhbar an fir'auna. Ini sedang cerita Fir'aun utamanya. Wa kana qaumuhu ala mithli ma kana ali fir'aun. Kaumnya mengikut-ikut aja. Pasti sama. Oke, maka ayyastinahum mufrad. Jadi pertanyaan berikutnya. Kalau ini him udah jelas tadi. Kalau ini sekarang kenapa yaftinahum? Kenapa enggak yaftinuhum? Kenapa huwa? Yaftinahum kan huwa. Kenapa enggak hum? Gimana jawabannya? Karena merujuk ke Fir'aun, Ustaz.
Ya menurut Firaun. Terus kaumnya gimana? Ya kaumnya pasti sama lah. Satu perbuatan. Gitu ya. Oke. Waqala Musa, berkata Nabi Musa, wahai kaum, kepada kaumnya, ya wahai kaumku, kalau kalian beriman pada Allah, maka tawakallah kepada Dia. Kalau memang kalian orang berislam. Maka mereka mengatakan, ya kami tawakal pada Allah. Mereka berdoa, ya Allah jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. Gimana kok jadi fitnah? Aila tudhirhum alaina, jangan menangkan mereka atas kita, wala tuhlikna bi aidihim, jangan kalahkan kita dari mereka, sehingga orang-orang fayadhunnu anna lam nakun al haqi, sehingga mereka mengira ketika kami kalah dari mereka, mereka yang benar, kita yang salah. Itu jadi fitnah. Jadi makna fitnah di sini adalah jangan menangkan mereka atas kami, sehingga orang-orang nanti termasuk mereka akan menyangka kita salah, mereka yang benar. Gitu ya. Wana jina, dan selamatkan kami dengan rahmat dari kaum-kaum yang kafir. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun, maksudnya, hendaklah kalian antabahu aliqaumikum bi Misra buyutan, buatlah tempatkanlah Bani Israel itu di rumah mereka. Jadi nggak usah ngumpul gathering di tempat umum lagi, nggak usah, karena ini semakin keras pisahan Firaun, dan juga ini mau mempersiapkan apa untuk pergi meninggalkan Mesir. Maka disiapkan, ayo pilih rumah-rumah tertentu tempat ngumpul, base camp, jadikan base camp. Waja'alu buyutakum qiblatan, jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat sholat. Yang tadinya mereka sholat ada tempat khusus, kelihatan. Wa kana dhahira. Falamma ursila Musa amara Fir'aun. Falamma ursila Musa amara Fir'aun bi takhribiha. Nabi Musa jadi nabi, itu tempat ibadahnya Bani Israil dihancurin sama Fir'aun. Yang dahulu tempat ibadahnya di zaman Nabi Yusuf, sisa-sisanya itu dihancurin sama Fir'aun. Maka fa'umiru an yattakhidhu masajida fi buyutihim wa yusallu fiha khaufan min Fir'aun. Makanya umat Islamnya Nabi Musa itu ketika udah dihancurin rumah-rumah ibadah tersebut, ya udah mereka disuruh sama Allah salat di rumah masing-masing. Oke. Yusalluna fiha sirran. Mereka salat sembunyi-sembunyi. Juga ada yang mengatakan waja'alu buyutakum qiblah, ini arahkan rumah kalian ke kiblat. Ini kalian ibadah di rumah-rumah tuh ngadep kiblat. Maksudnya kiblatnya Bani Israel kan Baitul Maqdis. Juga ada pendapat enggak, kiblatnya juga Ka'bah. Berarti kata Ibnu Abbas, kiblat mereka juga Ka'bah. Karena Ka'bah itu kiblat Musa. Saat itu kiblatnya Nabi Musa bukan Baitul Maqdis tapi Ka'bah. Karena Ka'bah udah ada dibangun Nabi Ibrahim. Baitul Maqdis belum ada. Nanti dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, gitu ya. Jadi Ka'bah. Intinya mereka dibina di rumah-rumah tersebut ya untuk persiapan mau meninggalkan Mesir. Dari sini penting ya bahwa pada akhirnya ya ketika di zaman COVID-19 sempat ibadah tidak di masjid tapi di rumah, itu sebetulnya ada hikmah lain di sisi itu. Bisa lebih kuat pembimbingan terhadap keluarga, kader. Juga bahkan ketika ada masjid sekalipun juga dalam sejumlah kasus ya ada kaderisasi pendidikan tertentu yang dia memang butuh tempat khusus, tidak di publik seperti di masjid. Oke, kemudian Nabi Musa berdoa. Ini doa yang kata Nabi Muhammad SAW menunjukkan karakter Nabi Musa. Doanya minta dihancurkan si Firaun dan harta. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan. Ya Allah, kata Nabi Musa, engkau telah berikan Firaun dan rezimnya dan menteri-menterinya, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesar kaumnya itu zinatan, perhiasan. Wa amwalan, dan harta yang banyak. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Ya Allah, rabbana liyudillu an sabil, ya Allah, engkau berikan itu mereka makin teristidraj, semakin menyesatkan orang lain dari jalan engkau. Rabbana tumis ala amwali, ya Allah, hancurkan harta mereka. Washdud ala qulubihim, ya Allah, tutup hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzab alim, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab, di mana kalau sudah datang azab maka iman enggak berguna lagi. Ya, jadi intinya Nabi Musa pengen apa? Amit sumalal kufur, kata Sunni. Ya Allah, matikan mereka di atas kekafiran. Jadi doanya Nabi Musa udah enggak minta ya Allah beri hidayah, udah enggak gitu lagi. Doanya ya Allah matikan mereka di atas kekafiran. Masya Allah. Ini tentu kita nggak bisa bilang Nabi Musa nggak sabar. Nggak begitu. Yes. Nabi, Masya Allah, apalagi ulul azm. Yang Allah suruh kita fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Allah nyuruh Nabi Muhammad, nyuruh umat Islam untuk sabar ngikutin ulul azm. Nabi Musa, Masya Allah, sangat penyabar. Tapi ada taraf
tertentu Nabi Musa berdoa seperti ini. Allah mengatakan, qala qad ujibat da'watukum. Telah dikabulkan doa kalian. Kok dua kalian berdua? Bukannya tadi doanya cuma Nabi Musa ya? Qala Musa Rabbana. Ayo, gimana nih? Di sini cuma Nabi Musa nih. Musa. Nah, di sini Nabi Musa. Qala Musa. Nah, tapi di sini malahan doa kalian berdua. Nabi Musa dan Harun. Kenapa? Innama nusiba ilaihima wa du'a'u kana min Musa li'annahu ruwiya anna Musa kana yadu wa Harunu yu'ammin. Karena kok begitu? Karena Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Wa ta'minu du'a'un, dan mengaminkan sebenarnya sama aja berdoa. Gitu ya. Jadi kalau kita ada imam atau apa berdoa, kita mengaminkan, kita sebetulnya sama saja sedang berdoa. Seperti kisah Nabi Musa dan Harun. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa doanya itu baru dikabulkan 40 tahun setelah doa. Insyaallah ya. Tapi Masya Allah, inti sabar. Fastaqim, maka istiqomah kalian berdua. Wala tatabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti jalan-jalannya orang yang tidak berilmu. Lantas kata Allah, wajawaz Nabi Bani Israel. Kami seberangkan Bani Israel menyeberangi laut ini, Laut Merah. Wajba'ahum maka Fir'aun dan tentaranya mengikuti. Sekarang bukan Malak nih, Junud. Karena yang ngejar berkuda. Kalau Malak orang-orang kaya belum tuh mau ngejar-ngejar. Ini tentara khusus. Lebih ngeri juga. Bagian wa'adwa, mereka penuh sombong dan penuh dengan permusuhan melampaui batas. Hatta idza adrakahul gharq, ketika sudah Fir'aun tenggelam. Ya, qala Fir'aun baru mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam. Dalam hadis Tirmizi, fadasa Jibril alaihi salam fihi min hamatil bahr. Diambil lumpur dari laut, kemudian dilempar ke mulutnya Fir'aun oleh Jibril. Jadi Jibril gerakkan seolah-olah ada lumpurnya masuk tuh mulutnya Fir'aun. Ini Fir'aun beriman, andai dia beriman, ngomong utuh juga, dia nggak berguna karena sudah mu'ayyanatul azab sudah melihat. Kalau udah datang azab yang binasakan, maka iman nggak lagi berguna. Ini diantara kaidah taubat. Taubat tidak berguna kalau sudah yughorgir, sudah sakaratul maut atau sudah melihat azab. Hati-hati, maka teman-teman segera bertobat ya, sebelum sampai waktu terlambat. Atau apa baru sekarang kamu bertobat, wahai Firaun? Baru sekarang masuk Islam, baru sekarang ikutin ajaran Nabi Musa. Maka ada asita qablu, kamu sebelumnya durhaka, wa kunta minal mufsidin, kamu merusak sebelumnya. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, hari ini sekarang kami selamatkan engkau, tubuh engkau. Jadi badan Nabi Musa, badan Firaun diapungkan atau didamparkan oleh Allah. Kemudian diambil oleh orang Koptik yang masih ada di seberang sana. Diambil, kemudian diawetkan mereka, dibalsemi, dijadikan mumi. Untuk apa? Litakun liman khalfaka, agar engkau jadi tanda kekuasaan kami bagi orang setelah engkau. Orang pada ngeliat hari ini, teman-teman bisa melihat ya bagaimana Ramses II, cari aja Pharaoh Ramses II, muminya gimana, itu tuh Firaun yang dihadapi Nabi Musa kayak gitu. Dan sungguh kebanyakan manusia lalai dari adat kami. Demikian pengajian kita pada hari ini. Ada 4 menit yang tersisa, silakan kalau ingin diskusikan. Allahumma sholli. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bisa